Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali bersama saya tetap di video Ambon Putar. Oke, untuk kali ini saya akan menjawab kenapa setiap pengerjaan karena kulit bending tidak pernah menggunakan lem sealant. Oke, jadi ini alasannya. Ambon Putar. Ceki bro. Oke, ini untuk lem sealantnya sudah saya siapkan, lem sealant. Terus ini ada tembaknya juga untuk lem sealant. Dan yang satu ini saya buat kecil, ya buat kecil aja, buat kecil dengan tebal akrilik 5 mili. Dan ini solasi yang sudah saya modifikasi untuk nanti media pengeleman. Untuk bagian dindingnya, untuk akrilik ini sudah saya tekuk-tekuk, ya, sudah saya bending 5 mili. Dan ini untuk bagian alasnya juga sudah saya modifikasi untuk media tempat lem sealantnya untuk seperti ini. Ini saya pakai untuk alasnya 3 mili. Kenapa saya kecil? Ya tentu ada alasannya. Kecil opo meneh sing gede. Lanjut proses pengeleman Ambon Putar. Gaskan. Ini untuk alasnya, sekarang waktunya pengeleman. Dan ini dindingnya seperti ini. Jadi kayak apa ya, pada umumnya pengeleman biasanya menggunakan solasi, ditata dulu seperti ini. Kemudian supaya tidak gerak, kita bantu dengan solasi. Oke, jadi seperti ini. Setelah saya bantu supaya pengeleman tidak gerak, ya biasanya juga seperti ini ya pada umumnya. Kemudian lanjut proses pengeleman dengan sealant. Oke, proses pengeleman sudah selesai. Ini towel ya, saya kasih towel untuk lem sealantnya. Kemudian ini fungsinya solasi sebelum mengering, jadi harus langsung dikelompok untuk solasinya. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya ya. Kita tunggu kering. Nanti setelah kering baru untuk solasi bagian ini. Untuk menahan bagian luar ini baru kita bongkar.
Jadi pengelemannya nunggu kering. Oke, jadi kenapa untuk yang pertama kenapa saya tidak menggunakan lem sealant? Karena di sini membutuhkan waktu proses yang lama. Itu karena kering dari lem sealant ini cukup lama. Dan yang kedua, dari pengeleman ini tentu untuk hasil kerapian, saya lebih suka menggunakan lem akrilik karena lebih kecil, slim, jadi seperti tidak kelihatan lemnya. Ya, meskipun ini pakai lem sealant yang berwarna bening, yang biasa buat akuarium kaca warnanya bening, pasti penggunaannya juga sedikit melebar, ya, sedikit melebar bening. Jadi untuk tampilan menurut saya lebih suka menggunakan lem akrilik karena lebih slim dan cepat kering. Oke, sekarang waktunya yang ketiga ya. Ini sudah kering. Dan kenapa saya tidak menggunakan lem sealant? Jadi sekarang kondisinya sudah mengering seperti ini, mengering ya. Sudah keras, kenyal, lem sealant ini kenyal. Punya bongkar untuk isolasi bantuan ini. Kita bongkar dulu ya. Oke, sudah terkelupas ya. Nah, ini perwujudannya, penampakannya seperti ini. Sudah terkelupas. Oke, saatnya yang nomor 3. Oke, jadi untuk yang nomor 1 dan 2 tadi, kalau sudah tahu, untuk bagian ketiga pasti nggak mungkin akan terjadi. Dan ini untuk yang nomor 3. Ya kan? Karena untuk lem sealant tidak senyawa pada media akrilik. Dan fungsinya lem sealant ini pada media akrilik hanya berupa seperti cetakan aja. Ini kelompok semua bisa. Untuk bagian bawahnya juga tidak bisa merekat dengan kuat. Fungsinya hanya untuk cetakan aja. Seperti ini, ya kan? Jadi ini mudah sekali terkelupas. Jadi yang untuk mengatakan kuat mungkin hanya pertanyaan aja. Setelah tahu pembuktian seperti ini, atau nanti mungkin bisa mencoba sendiri untuk lem sealant pada media akrilik. Oke, jadi gimana? Nah, ini untuk hasil lem sealantnya, ya kenyal seperti ini. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau akrilik dilem pakai sealant, ya justru malah seperti kita membuat cetakan lem sealant pada media akrilik, karena satu, sealant tidak senyawa pada akrilik. Kenapa saya buat contoh kecil, apalagi contoh yang besar dikasih air, bisa dibayangkan untuk tekanan air. Tanpa air pun ini cuma cetakan malah jebol ya, nggak karu-karuan. Seperti itu kenapa saya tidak pernah menggunakan lem sealant. Terus kalau misalkan kita tahu satu contoh aja, dan nggak mungkin semua itu terjadi. Ini dari tutupnya,
ya. Ini cuma menjadi bahan cetakan aja, ada media plastik seperti ini, bahannya seperti akrilik. Oke. Lantas kenapa, pertanyaannya, yang pernah melihat lem akrilik, akuarium akrilik dilem menggunakan silen, dan ada yang pernah bertanya apakah nggak lebih kuat dikasih lem silen. Ya, buktinya seperti itu, contohnya seperti itu. Kalau ada yang tidak percaya, monggo dicoba. Lantas yang satu tadi, kenapa ada akrilik dilem menggunakan silen? Tentu yang pertama dilakukan adalah sebelum pengeleman dengan silen pasti sudah menggunakan lem akrilik, karena lem akrilik dibuat memang khusus untuk akrilik, jadi senyawa. Tidak pada bagian lem silen yang dibuat khusus memang untuk kaca dan tidak diperuntukkan untuk akrilik. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya, jadi yang akuarium pabrikan dicetak skala besar, ya dari pengalaman saya pribadi ini, ketika saya tahu itu dikatakan akrilik tapi kok ada lem silennya, pasti itu bukan, karena ini pengalaman pribadi saya. Yang akrilik tidak bisa digunakan untuk lem silen, pengeleman lem silen, pasti bukan. Karena satu lagi, untuk orang awam yang masih suka percaya katanya dan katanya, ya tentu tidak tahu, belum paham. Orang awam ya belum paham. Dan untuk lebih teliti lagi, detail lagi, sebelum percaya katanya akuarium pabrikan itu yang dikatakan akrilik tapi kok memakai lem silen, ya padahal juga akuarium pabrikan sudah mengkasih label satu, glass tank, untuk dicatat glass tank, bukan akrilik tapi glass tank, yang berarti kaca. Nah, kenapa bisa dilem menggunakan silen? Ya seperti itu ulasan ala Ambon Putat. Kenapa Ambon Putat tidak pernah menggunakan lem silen. Semoga ada manfaat, semoga membantu dari pertanyaan saudara-saudara Ambon Putat. Dan selamat malam, selamat ini berpuasa ya, bulan Ramadan, kita untuk berpuasa. Oke, untuk kelanjutannya tetap pantau di channel Ambon Putat. Semoga tetap kita dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon Putat.